Malam Bu Atma. Maaf ya Bu Ayu, ini mengganggu waktunya sebentar. Kami dari SD 15 Pelayan Akhir, kebetulan ada tugas dari calon guru penggerak, pendidikan calon guru penggerak untuk mewawancarai salah seorang kepala sekolah terkait materi tentang kebijakan dalam pengambilan sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin. Apakah Bu Ayu bersedia untuk mewawancarai? Insya Allah bersedia. Kalau gitu boleh Bu Ayu terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Kartika, Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Ulul Albab, Kota Bukit Tinggi. Kebetulan saya baru menjabat sebagai Kepala Sekolah dari tahun 2021, jadi 1,5 tahun yang lalu. Terima kasih Bu Ayu. Kita langsung saja ya Bu ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana selama ini Bu Ayu sebagai pemimpin, istilahnya kepala sekolah, dalam membedakan dilema sebuah kasus atau permasalahan, apakah kasus ini termasuk dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana Bu Ayu mengidentifikasi kasus tersebut? Iya, begini Bu Atma, kalau menurut saya pada kasus dilema etika itu mungkin berada pada posisi kedua-duanya harus dipertimbangkan. Di kedua sisi harus didahulukan, tapi kita tinggal memilih mana yang menurut kita betul-betul lebih harus didahulukan, seperti itu. Berarti adanya dua permasalahan. Nah, kemudian permasalahan ini sama-sama penting. Atau sama-sama benar gitu. Ya. Kemudian kalau rujukan moral bagaimana? Rujukan moral kalau menurut saya itu adalah sesuatu yang jika kita lakukan itu merupakan satu kesalahan, akan memberikan dampak negatif jika seseorang atau ada oknum yang mengambil kebijakan tersebut. Berarti di sini adanya dua nilai yang bertentangan. Yang satunya boleh dikatakan benar dan yang satunya ini jika salah. kita lakukan nanti ada yang sisi positif dan negatifnya. Iya. Berarti ada benar atau ada salahnya ya. Iya. Dan kalau kita ikuti yang salah, otomatis ada aturan yang akan kita langgar dan kita harus menerima konsekuensi. Iya. Terima kasih Bu Ayu. Kemudian bagaimana selama ini Bu Ayu mengambil langkah-langkah kebijakan dalam kasus dilema etika? Kita berbicara tentang kasus dilema etika, di mana dalam kasus ini terdapat dua hal yang saling bertentangan, namun dia sama-sama benar apabila kita ikuti. Bagaimana cara Bu Ayu untuk mengambil langkah-langkah kebijakan dalam mengambil keputusan tersebut? Kebetulan sekali Bu Atma, pada 8 bulan yang lalu itu ada salah satu guru kami bermasalah dalam rumah tangga. Jadi selama hampir 1 bulan itu beliau tidak bisa fokus mengajar, bahkan pada saat mengajar harus pulang menyelesaikan masalah keluarga. Di sini saya kalau diposisikan sebagai kepala sekolah, saya harus mengambil kebijakan bahwa mutu sekolah yang paling utama, sehingga saya tidak membenarkan guru tersebut pulang untuk menyelesaikan masalah keluarganya. Tapi kembali lagi, ketika saya berada pada posisi sebagai teman, sebagai seorang insan manusia, saya harus memberikan ruang untuk guru tersebut menyelesaikan masalah rumah tangganya agar tidak berlarut-larut. Jadi di situ saya betul kata Bu Atma tadi, ada dilema etika, sehingga saya memutuskan waktu itu untuk lebih mengutamakan masalah rumah tangga guru tersebut. Saya memutuskan bukan jadi kepala sekolah, tapi menjadi seorang manusia sosial yang tidak mau jika saya paksakan guru tersebut menunaikan kewajibannya sebagai guru sehingga terbengkalai rumah tangganya. Maka saya berikan ruang untuk guru tersebut beberapa hari untuk menyelesaikan rumah tangganya yang sedang di ujung tombak waktu itu, sehingga
alhamdulillah setelah saya beri ruang, saya mengambil keputusan yang tersebut adalah keputusan terbaik yang saya ambil. Akhirnya rumah tangganya kembali normal dan sang guru bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Tapi menurut saya pada waktu mengambil keputusan tersebut sangat-sangat sulit, dilematis, dan dari segi kepemimpinan mungkin sedikit curang untuk siswa waktu itu. Jadi, tapi kembali lagi dua hal yang sama-sama penting. Nah, kalau di sini berarti nilai yang saling bertentangan itu yang mana, Bu Ayu? Yang satu, guru berkewajiban memberikan hak penuh kepada siswa. Ya, berarti itu benar si guru ini wajib untuk datang. Dan sementara yang bertentangannya pada saat 1 jam mengajar ada telepon dan masalah keluarga datang bertubi-tubi sehingga dia tidak fokus, sehingga ada menangis, jeda menangis dan segala macam. Dan menurut saya waktu itu kenapa diambil keputusan untuk memberikan ruang bagi guru tersebut untuk tidak hadir beberapa hari menyelesaikan masalahnya, karena percuma jika dia dipaksa datang tapi hanya badannya yang di sekolah tapi hatinya tidak. Siswa pun akhirnya juga akan tidak 100% mendapatkannya seperti itu. Nah, itu kan kasus dilema etika yang benar kata Bu Ayu. Di satu sisi kita harus menegakkan aturan yang ada, kita kasihan dengan anak-anak, dengan siswa yang terlantar. Kemudian di sisi lain, di sisi lain juga benar tindakan kita sebagai seorang manusia, ada sesuatu rasa yang kita rasakan apabila kita menempatkan posisi kita sebagai dia harus menyelesaikan masalah rumah tangganya. Nah, kemudian ketika Bu Ayu mengambil keputusan, prinsip apa yang Bu Ayu pegang? Apa yang Bu Ayu ikuti gitu? Kalau mungkin pertama-tama saya selalu mengikuti aturan. Tapi setelah saya lihat berlangsung kalau tidak salah 1 minggu dan ternyata masalahnya tidak kunjung selesai, makanya saya mengambil kebijakan secara pribadi, Mbak. Berarti permasalahan yang kita hadapi itu tidak mesti kita mengikuti peraturan. Jadi ada kadang-kala tergantung kasusnya. Nah, kemudian Bu Ayu kan sudah ada kasus dilematika yang pernah terjadi, yang pernah Bu Ayu hadapi. Bagaimana langkah atau prosedur Bu Ayu dalam mengambil suatu keputusan tersebut? Misalnya mulai dari awal apa yang Bu Ayu lakukan sampai akhirnya mengambil suatu keputusan. Bisa Bu Ayu ceritakan? Iya, seperti kata Bu Atma tadi, kalau saya pribadi pada saat saya dilantik, saya selalu setelah dilantik berbincang-bincang dengan guru-guru, saya selalu bilang, saya dulu juga guru. Sekarang mungkin kita cuma beda status, tapi kita sama-sama tujuannya sama, yaitu memajukan sekolah. Jadi seandainya untuk itu urusan kebijakan, mungkin kita tidak bisa tawar-menawar. Saya selalu seperti itu, Bu Atma. Tapi kembali lagi, mungkin seiring berjalannya waktu, ada satu hal atau satu persoalan yang memang betul-betul ini harus ikuti dengan aturan yang ada. Tapi ada seperti hal yang tadi, tidak bisa mengikuti aturan yang ada. Jadi saya bersikap seolah-olah masalah ini bagaimana jika datang kepada diri kita. Jadi kembali lagi kepada pertanyaan Bu Atma tadi, dilema. Terus kebijakannya bagaimana cara saya? Ya, langkah awalnya. Saya masalah yang tadi, jadi saya sampaikan kepada guru tersebut bahwa beliau harus menyelesaikan masalah rumah tangganya terlebih dahulu, tapi tidak mengurangi tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Jadi ketika beliau mau menyelesaikan, saya sudah tuntut untuk meninggalkan tugas, dan kebetulan ada guru yang pengganti untuk masuk. Kepada guru-guru yang lain, saya sampaikan secara hati ke hati
jangan sampai ada yang berbicara saya tidak adil atau bagaimana, sedangkan selama ini aturan bagi saya yang telah saya lakukan, kenapa untuk ibu ini tidak, saya tidak mau ada spesialnya. Saya tidak mau ada yang berkata seperti itu, makanya saya sampaikan dari hati ke hati bahwa di dalam rumah tangga semua orang pasti akan merasakan naik turunnya. Jadi kebetulan pada saat ini teman kita lah yang merasakan hal yang seperti itu. Jadi langkah-langkahnya saya harus berhadapan dengan siswa supaya siswa tidak merasa kehilangan gurunya. Saya langsung masuk pribadi ke guru tersebut, juga saya bilang bahwa yang saya lakukan ini bukan untuk pribadi guru tersebut, tapi juga untuk kelangsungan sekolah. Jikalau masalahnya tidak selesai, tentu sekolah pun akan ada imbasnya dari permasalahan guru tersebut. Berarti awal Bu Ayu mengetahui kasusnya itu bagaimana Bu Ayu? Jadi awalnya seperti ini, buat sudah 2 hari, 3 hari, karena di sini kami semuanya happy semua buat jadi ketika ada satu masalah dan teman itu murung dan bahkan ada sampai menangis artinya. Nah, ketika guru itu menangis, apakah di depan? Iya, pada saat jam istirahat biasanya kan kami tertawa sama-sama makan. Pada saat itu dan saya ambil kebijakan, saya tidak mau bertanya di depan yang mana tahu beliau tidak mau menyampaikan. Maka saya panggil ke ruangan ini. Disinilah diceritakan semuanya masalahnya. Dan ternyata karena kita semua di sini seperti keluarga, yang lain pun mendengar. Saya bertanya apakah boleh temannya yang lain dengar. Akhirnya semuanya ikut mendengar ke sini. Berarti Bu Ayu sudah istilahnya langkah awal Bu Ayu menyelesaikan kasus tersebut kan dengan mengadakan sebuah pendekatan gitu kan. Merangkul persuasif, merangkul si guru tadi dengan mengadakan istilahnya menyelidiki, mengidentifikasi ya Bu Ayu ya, ini permasalahannya di mana gitu kan. Kemudian sampai sejauh apa? Setelah diidentifikasi barulah kita bisa mengambil sebuah keputusan. Tentunya Bu Ayu juga tadi sudah menjelaskan dengan ada diskusi dengan teman-teman ada diskusi, kemudian baru Bu Ayu bisa menentukan sikap. Berikutnya Bu Ayu, bagaimana selama ini yang Bu Ayu anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan tersebut? Langkah apa yang ini nih menurut saya efektif gitu bagi saya dalam menyelesaikan sebuah kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Iya, kalau bagi saya Bu Atma, mungkin ada kasus yang lain yang kalau tadi kan Bu Ayu berpijak pada ini yang mungkin yang selain daripada karena istilahnya memberikan ruang pada guru, mungkin pada kasus yang lain Bu Ayu lebih memilih ke arah yang A, kalau ini ke arah yang B. Nah, langkah apa yang menurut Bu Ayu efektif? Nah, sikap saya ini efektif menurut saya. Itu ada kasusnya kemarin pada saat tanding bola sepak bola ini. Itu ada salah satu siswa setelah pulang ke sini dari lapangan bercanda-canda segala macam sehingga membuli salah satu teman yang tidak ikut dimainkan pada hari itu. Ada temannya yang menceletuk, istilahnya kamu walaupun main tapi tidak pernah dapat bola gitu, tidak pernah. Jadi seperti itulah bahasanya. Terus dia jawab seperti ini sama guru, karena saya nggak mau sepatu saya kotor karena sepatu saya baru, kata anak tersebut. Jadi kasus tersebut terdengar sampai ke pelatih. Di pelatih sama guru pembimbing tidak mau lagi mengikutkan anak tersebut karena kata mereka jiwa kompetisinya tidak ada, dan sekaligus memberikan efek jera bagi yang lain agar tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak ada tempatnya. Pada saat itu juga yang bersamaan wali kelasnya menuntut saya mengambil kebijakan jangan diikuti pelatih dan pembina ini, karena anak ini sudah beli baju, beli sepatu, orang tuanya sudah keluar modal, seperti itu buat. Akhirnya saya merenung dulu, dilema sekali. Apa yang akan diambil keputusan, sementara si anak ini memang salah satu anak yang
Kopenter. Bukan, di dalam kasus kami dia sudah banyak masuk kasus dari segi etika gitu. Akhirnya saya ambil keputusan sesuai aturan. Saya panggil pelatih, jika anak ini tidak dimainkan, apakah boleh pada saat pertandingan? Kata sang pelatih itu namanya sanksi kompetisi. Dia didiskualifikasi. Apakah boleh peraturannya seperti itu? Iya. Akhirnya saya menuruti aturan. Si anak tidak diikutkan. Saya panggil semuanya. Saya bilang, kenapa tidak diikutkan? Karena ada sanksi didiskualifikasi, sanksi etika namanya. Nanti saya panggil lagi wali kelas yang ngotot, namanya wali kelas ya, pengen anaknya. Saya panggil lagi, disuruh orang tuanya datang untuk menjelaskan. Karena apa? Jika kita tetap memberikan anak ini kesempatan pada hari itu, dia tidak ada efek jera dan mulutnya yang selalu tidak sopan akan berkelanjutan tanpa ada hukuman. Jadi seperti itu. Benar sekali Bu Ayu. Berarti di sini nilai yang bertentangannya istilahnya apa, kita kasihan kepada anak, sementara kita juga harus mengikuti. Di satu sisi wali kelasnya bilang betul juga Bu Atma, orang tua sudah keluar modal, sementara anaknya baru tanding 1 kali sudah didis. Di satu sisi kalau kita tidak memberikan hukuman seperti itu, si anak akan semena-mena lagi. Berarti yang dianggap efektif dari penyelesaian kasus ini apa Bu Ayu? Saya anggap efektif adalah saya dengan mengambil keputusan sesuai aturan, Bu. Sesuai aturan. Dan tentunya harus ada konsekuensinya. Orang tuanya sedikit tidak terima. Tidak terima, namun kan masih bisa diatasi. Masih bisa diatasi setelah diadakan pendekatan dan tentunya ada pendekatan dari guru kepada langsung saya langsung Bu Ayu selaku kepala sekolah untuk menghadapi wali muridnya. Saya sampaikanlah karena tahun kemarin si anak juga melakukan hal yang sama pada saat pertandingan bulu tangkis. Ditanya sama gurunya, kenapa tak dikejar bolanya, panik Pak. Jadi kalau seperti ini kita kasihan sama si anak sampai dewasa dia tidak punya jiwa kompetisinya. Nah, pernah enggak Bu Ayu selama ini mengambil sebuah keputusan namun kemudian merenung kembali, kira-kira keputusan saya ambil ini benar apa salah? Sering Bu. Sering sekali. Karena apalagi kita swasta. Di swasta ini bagaimana ya Bu Amma? Kalau kata orang sulit, karena orang tuanya bayar. Jadi saya selalu setiap mengambil keputusan setelah diambil tidak lama benar ya yang saya lakukan gitu. Tapi selalu setiap saya sudah mengeluarkan keputusan Bu Amma, saya tak mau narik lagi karena saya tidak mau buru-buru tidak percaya lagi dengan keputusan-keputusan saya. Jadi apapun konsekuensinya, apalagi swasta orang tuanya sering datang komplain segala macam, saya siap terima. Saya tidak melibatkan guru ketika itu keputusan saya. Saya selalu bilang sama guru kalau ada orang tua yang komplain langsung ke ruangan saya saja. Jadi guru tidak usah ikut campur menyelesaikan, tidak usah pusing-pusing, biar saya saja langsung menyelesaikan. Lalu setelah adanya perasaan seperti itu Bu Ayu, misalkan benar nggak ya, atau saya salah atau saya benar gitu, apa yang menjadi suatu kekuatan bagi Bu Ayu untuk bertahan dengan keputusan tersebut? Kembali ke aturan tadi Bu. Aturan tadi. Karena saya alhamdulillah selama ini dalam mengambil keputusan sesuai aturan. Cuma 1-2 yang saya seperti yang tadi sesuai dengan manusia, kita kodrat manusia, rasa simpati. Karena memang tidak semua permasalahan sesuai aturan. Tapi kalau sesuatu yang sesuai aturan, walaupun saya merasa benar nggak ya, tapi kembali lagi yang menguatkan saya adalah saya berdiri di atas peraturan yang ada. Kemudian pernah nggak tantangan apa yang Bu Ayu rasakan selama ini dalam mengambil suatu keputusan? Apalagi yang berkaitan dengan dilema etika ini Bu Ayu. Tantangan apa yang Bu Ayu rasakan? Tantangannya itu Bu Atma, ada beberapa pihak atau beberapa oknum nanti yang akan merasa tidak adil. Ada yang merasa dianaktirikan. Seperti itu biasanya. Berarti datangnya dari pihak ketiga. Pihak ketiga. Tantangannya. Kalau itu keputusan antara saya dengan
si anak ataupun guru itu rasanya tidak ada masalah, tapi tantangannya nanti muncul dari pihak ketiga. Iya. Jadi nanti dari pihak wali murid, atau seperti guru tadi, pihak teman-teman yang lain. Iya. Kemudian Bu Ayu, apakah dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, ketika kasus itu ada, apakah langsung diselesaikan atau Bu Ayu memiliki jadwal tertentu buat menyelesaikan? Tergantung kasusnya, Pak. Tergantung kasusnya. Ada beberapa kasus yang saya bisa tangani langsung dan selesai. Ada yang saya harus merenung dulu. Takut Bu Atma nanti keputusannya salah dan berdampak panjang. Nah, berarti kan kalau memang kasusnya bisa, ini nih kasusnya kayaknya bisa diselesaikan hari ini, makanya hari itu juga akan diselesaikan. Dan kemudian apabila kasus ini butuh analisa sepertinya, maka akan dianalisa terlebih dahulu. Nah, biasanya itu Bu Ayu punya enggak faktor-faktor atau seseorang atau pihak lain yang bisa dijadikan istilahnya bantuan gitu, atau panutan atau apalah gitu, seseorang atau faktor-faktor yang sepertinya bisa ini buat diajak sharing atau bagaimana? Kalau saya Bu Atma, selama waktu jadi guru, saya nggak pernah berbicara masalah apapun sama suami di rumah. Tapi setelah jadi kepala sekolah, saya selalu sampaikan sesuatu yang bukan semuanya, sesuatu yang menurut saya ragu. Bagaimana menurut beliau, suami saya. Karena ketika saya harus bicara dengan wakil atau guru yang lain, saya rasa bukan jalan yang tepat, karena itu menyangkut keputusan. Keputusan yang betul-betul bulat harus di saya yang buat. Dan satu lagi, ada beberapa teman kepala sekolah yang lain. Berarti rekan-rekan mungkin yang lebih senior. Ya. Nah, ini yang terakhir Bu Ayu. Dari pengalaman-pengalaman Bu Ayu mengambil keputusan selama ini, apa hikmah yang dapat Bu Ayu petik? Selama ini saya mengambil keputusan, hikmahnya adalah saya selalu hati-hati mengambil keputusan sehingga tidak ada beban lagi di kemudian hari. Dan ketika sesuatu keputusan yang menurut saya itu adalah konsekuensinya pada diri saya sendiri, tetapi memang harus dilaksanakan, konsekuensinya berat buat emak, tapi ada hikmahnya, yaitu plong. Saya tidak punya hutang sama siapapun gitu. Walaupun konsekuensinya pada diri saya sendiri, tapi keputusan yang saya buat tidak merugikan orang lain. Itu hikmahnya kalau menurut saya. Berarti plong, tidak ada hutang rasanya, tidak ada hutang beban atau tidak ada nantinya suara-suara yang seperti saya katakan tadi. Makanya saya selalu mengambil keputusan, kalau itu berat saya analisa dulu. Enggak langsung ini langsung yang keputusan enggak ya. Berarti itu hikmahnya tadi. Iya. Kemudian bisa enggak Bu Ayu misalnya dari masalah permasalahan yang ada selama ini, kemudian Bu Ayu mengambil sebuah keputusan, bisa enggak dijadikan itu pengalaman untuk kedepannya? Iya. Sangat banyak pengalaman Bu Atma. Ketika masalah satu ini saya selesaikan hari ini dengan cara seperti ini, seperti saya katakan tadi, ketika sudah terjadi saya tidak mau menarik lagi, kecuali ada beberapa hal. Seiring berjalannya waktu, saya analisa, merenung, mungkin kejadian yang sama berulang, akan jadi pengalaman lagi yang kemarinnya, atau ditambah atau dikurang, ada yang ditambah atau ada yang dikurangi. Tidak mesti ini peristiwa ini sama dengan sekian bulan yang lalu dan perlakuannya juga sama, tidak seperti itu. Namun mungkin keputusannya tidak akan sama. Jadi keputusan yang telah saya ambil hari ini akan jadi pengalaman baru buat saya nanti mengambil keputusan yang baru. Dan memang pengambilan keputusan ini dengan terbiasanya kita mengambil sebuah keputusan dengan permasalahan-permasalahan yang ada, itu akan
melatih diri kita Iya. untuk bisa mampu melahirkan sebuah keputusan yang lebih bijaksana. Iya. Karena Apalagi saya baru pengalaman. jadi kepala sekolah. Ya, terima kasih banyak Bu Ayu atas pengalamannya telah berbagi dengan kami sebagai calon guru penggerak. Mungkin suatu saat juga akan menjadi seorang pemimpin. Sangat luar biasa sekali pengalaman Bu Ayu. Terima kasih banyak Bu Ayu atas Iya, ilmunya. Kami Mbak. mohon diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam Atma. Ini Pak, Atma selaku calon guru penggerak Ya, diberikan tugas untuk melakukan wawancara terhadap kepala sekolah ya. mengenai langkah atau kebijakan kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, jadi apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Siap bersedia. Oke, terima kasih. Pak, silakan Bapak terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibnu Yaldi, SPD, Kepala Sekolah SDN 15 Pelayan Air, Kecamatan MKS, Kota Bukit Tinggi. Alhamdulillah pada siang hari ini saya akan diwawancari oleh Atma sebagai calon guru penggerak angkatan Angkatan 6. 6. Mudah-mudahan apa yang akan ditanya diwawancari Atma bisa saya jawab dengan sesama. Oke Pak, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan perdana Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi sebuah kasus? Apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau wujudan moral? Identifikasi kasus. Kasus, apakah misalkan ada sebuah kasus, kemudian bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus tersebut? Apakah kasus ini tergolong dilema etika atau tergolong wujudan moral? Mungkin kalau ini menurut Bapak ya Maya, kalau kita sebagai kepala sekolah yang sudah ada pelatihan caket atau calon kepala sekolah, mungkin sesuai dengan teknis yang diajarkan di sana, mungkin untuk identifikasi kasus ini kita melakukan mungkin kita analisis dulu. Maksudnya analisisnya adalah kita lihat apa kasusnya, kemudian kita cocokkan dengan peraturan atau aturan yang kita buat. Mungkin itu mungkin. Bagaimana Bapak mengkategorikan kasus ini dilema etika? Nah, kasus ini merupakan wujudan moral, apa kata yang menjadi patokannya gitu? Iya. Kalau menurut Bapak, kalau yang berhubungan dengan dilema etika itu kan umumnya berhubungan dengan perasaan ya Maya, mungkin dengan kasih sayang atau ya sebagai teman atau berhubungan dengan rasa. Tapi kalau wujudan moral itu kan diusulkan dengan benar salah atau hitam putih yang tertulis pada sebuah aturan. Nah kan dilema etika itu menurut Bapak mungkin aturannya yang tersirat. Iya. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika ini Pak, di mana dilema etika ini Pak ada dua nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan. Iya. Mungkin kalau Bapak sebagai pimpinan, mungkin yang pertama adalah kita berkoordinasi dulu dengan teman-teman atau dengan guru senior, Bayu. Kemudian setelah kita lihat kasusnya, ibarat orang yang mengatakan kategori matu tidak dibijangan, kategori paru tidak dikampihan. Jadi kita setelah koordinasi dengan teman-teman tadi atau guru senior, kita lakukan penyelesaian kasus tadi. Bisa Bapak ceritakan bagaimana prosedur atau langkah seperti apa yang Bapak lakukan untuk mengambil sebuah keputusan terhadap kasus tersebut? Langkahnya seperti tadi, pertama kita panggil koordinasi dengan dewan guru atau guru senior. Lalu kita sampaikan ini kejadiannya, ini kasusnya. Kemudian kita lihat aturan sekolah atau aturan tertulis sekolah kita, lalu kita lakukan tindakan. Bisa Bapak paparkan sedikit Pak bagaimana kasus dilema etika tersebut dan bagaimana langkah-langkah tersebut Bapak menyelesaikannya? Dilema etika ya, contoh kasus ya. Mungkin kalau dilema etika ini misalnya yang selama ini pernah Bapak alami. ada sesuatu kasus Bapak alami, kemudian Bapak ambil keputusan berdasarkan apa Bapak mengambil keputusan tersebut, seperti itu kira-kira. Iya. Misalnya kasusnya
kan berat juga nih. Iya memang berat Pak. Karena memang suatu dilema gimana dua nilai kebajikan ini sama-sama benar. Iya. Kalau di sekolah apalah contoh kasusnya? Bisa dikit. Ya. Mungkin untuk kenakalan siswa contohnya. Siswa seperti siswa ini melakukan tindakan amoral misalnya, ya kita kan tahu misalnya ini yang mereka adalah anak-anak yang belum berakal, jadi ya dilema juga kita kalau kita tegakkan aturan sekolah, nah ini harus kita keluarkan dari sekolah. Benar. Ya. Sementara ada rasa kasihan. Nah ya, kita ada rasa kasihan. Ya. Berarti nilai yang bertentangan antara menegakkan kebenaran dengan nilai rasa empati terhadap siswa Iya. tadi. Jadi kalau menurut Bapak, tentu saja Bapak ambil adalah kalau itu lebih besar mudaratnya, maka tidak akan Bapak laksanakan. Contohnya kalau kita keluarkan dia dari sekolah, itu lebih besar mudaratnya bagi dia, maka itu tidak akan kita laksanakan. Berarti Bapak mengambil suatu tindakan lebih kepada dampak akhirnya. Iya, pada penyelesaian akhirnya. Berarti tidak berpatokan pada aturan yang berlaku. Iya. Nah kemudian Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Menurut Bapak yang efektif, mungkin lebih banyak Bapak ini pembawaan kepada diri sendiri. Seperti orang Minang bilang, hukum bijak janyek. Kalau sakit dewa pasti sakit orang. Lama dewa pasti lama dia. Setuju ya Pak? Iya, setuju, Pak. Berarti menempatkan kita pada posisi orang lain. menempatkan, Seperti iya. itu. Kemudian ada nggak Pak tantangan yang Bapak hadapi dalam mengambil suatu keputusan terkait kasus dilema etika ini Pak? Tantangan sudah pasti karena kalau berhubungan dengan dilema etika tadi berhubungan dengan perasaan atau toleransi, kadang-kadang ya namanya kita manusia kan, dilema tantangannya adalah ada juga sebagian pihak atau sebagian golongan yang menurut mereka patuh dengan aturan, jadi mereka kurang berkenan. Jadi kalau aturan harus aturan, kalau perasaan. Berarti itu merupakan tantangan yang dilema juga. Iya, dilema juga. Nah, kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus tersebut? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan ketika ada kasus? Bapak memiliki jadwal tertentu? Kalau kita langsung pas terjadi kasus kita langsung melakukan penyelesaiannya. Berarti tidak memiliki jadwal? Tidak memiliki jadwal. Nah, kemudian Pak selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Ada. Itu ibu pengawas kita, pengawas sekolah. Dia sering juga memberi masukan di acara KKS atau acara adik, bagaimana trik-trik menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Berarti memang ada mungkin dari teman-teman kepala sekolah senior juga bisa membantu. Iya, teman kepala sekolah senior. Iya. Dengan sharingnya dengan kepala sekolah senior atau rekan-rekan sesama kepala sekolah mungkin ada masukan. Iya, bisa MKKS tadi lah, sharing berbagi. Kita yang terakhir Pak, dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman ketika Bapak mengambil keputusan dari itu? Kan Bapak sudah banyak nih Pak mengambil sebuah keputusan dalam menghadapi kasus-kasus. Iya. Kemudian apa pengalaman yang dapat Bapak petik dari kasus tersebut? Ya, pengalaman seperti yang Bapak sampaikan tadi, mungkin untuk memutuskan atau menyelesaikan suatu kasus, memang yang pertama harus kita bawa aja ke diri kita dulu. Kemudian setelah kita bawa ke diri kita, baru kita koordinasi dengan teman-teman atau lingkungan kita sekitar, baru kita bisa untuk tidak salah dalam menyelesaikan kasus tadi. Karena salah saja kita sedikit, banyak kejadian-kejadian yang akan menimpa kita nanti. Intinya di sini Bapak akan membentuk sebuah tim ya Pak ya. Iya. Lebih kurang seperti itu. Iya, untuk sebuah tim. Ada
maksudnya ada tim dan istilahnya lebih ke musyawarah dan mufakat. Iya, lebih musyawarah dan mufakat. Kata orang Minang boleh Iya, ke pangudua. boleh satu deh mufakat gitu ya Pak. Iya. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama, Ma. Mungkin paparan dari Bapak ini dapat menjadi pelajaran bagi kami sebagai calon guru penggerak untuk mengambil sebuah kebijakan atau untuk mengambil sebuah keputusan dalam hal apapun nanti. Iya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, Ma. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf loh Bu mengganggu waktunya sebentar. Lama-lama juga. Alhamdulillah. Nah gini loh Bu Mila, Ma dari SD 15 Pelayan Air. Kebetulan Kak Ma ini merupakan calon guru penggerak dari SD 15 Pelayan Air. Jadi kami dari calon guru penggerak diberikan tugas untuk mewawancarai salah satu kepala sekolah senior atau junior mengenai apa atau langkah kebijakan apa yang akan diambil oleh kepala sekolah mengenai suatu keputusan yang berbasis nanti kepada nilai-nilai yang lebih besar. Nah, jadi kami mohon waktunya, apakah Ibu bersedia untuk kami wawancarai? Insya Allah bersedia, siap untuk buat siap. Alhamdulillah, terima kasih Bu Mila. Kalau begitu bersedia memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Yamila Sari Dewi, biasa dipanggil dengan Mila. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 6 Bukit Tinggi sebagai kepala sekolah untuk melayani guru-guru, tenaga pendidik, dan juga seluruh siswa di sini. Terima kasih Bu atas perkenalannya. Kita lanjut aja ya Bu ya, menghemat waktu. Untuk pertanyaan pertama Bu, selama ini semasa Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu membedakan atau Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan, apakah kasus ini merupakan berimeh etika atau apakah kasus ini merupakan rujukan moral? Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Yang pertama tentunya kita harus tahu dulu dilema etika itu apa, rujukan moral itu apa. Yang Ibu ketahui dan yang Ibu pahami, dilema etika itu kan kasus permasalahan yang muncul di sekolah ini, baik itu dari guru, tenaga pendidik atau siswa yang mempertimbangkan kalau ada hal yang dia sama-sama benar versus benar. Ada dua nilai yang sama-sama benar. Iya betul, yaitu menjadi sebuah permasalahan yang memang kalau tidak diselesaikan akan menjadi bumerang, akan menjadi identikan bahwa hal itu kalau tidak diselesaikan akan menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian kalau mengenai rujukan moral, Kalau rujukan moral ini kan sudah jelas ya, ada SOP yang memang secara tidak langsung kita sudah mentaatinya, sudah berkomitmen sama-sama seluruh warga sekolah ini untuk melaksanakannya. Ada aturan-aturan, ada hal-hal yang harus dikerjakan. Jika tidak, akan ada konsekuensinya, akan ada resiko yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi ini antara benar dan salah. Jadi sudah jelas yang benarnya, tentunya kesalahannya apa, tentunya itu yang harus kita carikan jalan keluarnya. berarti dapat disimpulkan bahwasanya kalau dilema etika ini ada suatu hal yang sama-sama benar yang saling bertentangan. Kemudian kalau rujukan moral adanya satu yang benar dan satu lagi yang salah. Nah, di sini mungkin ada pelanggaran terhadap suatu ya. Oke Bu, terima kasih. Nah, kemudian selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Ya, kalau rujukan moral ini kan udah jelas ya. Nah, ada hal yang Ada hukum yang ya, dilanggar di sana. ya.
ya. Kita di sini lebih ke dilema etikanya. Ya, dilema etika. Selama ibu di sini lebih kurang 6 bulan memang ada. Ketika ibu memahami bahwa dilema etika itu apa, memang ada. Ternyata sudah menghadapi persoalan kasus dilema etika ini. Yang jelas ibu sebagai yang melayani di sekolah ini, ibu mengidentifikasinya dengan cara apa yang membuat masalah ini muncul dari benar versus benarnya. Jadi setelah mengidentifikasi masalahnya apa, kemudian ibu akan mencari siapa-siapa sih yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Jika sudah tahu ibu, tentunya ibu akan berdiskusi. Ibu tidak pernah ibu mencoba untuk selalu berdiskusi dengan orang-orang yang bisa membantu ibu, yaitu unsur pimpinan ibu. Karena dari segi keberadaan pun ibu di sini baru, dan unsur pimpinan ibu sudah lebih lama di sini. Jadi ibu memang perlu rasanya untuk selalu berdiskusi dengan unsur pimpinan ibu ketika akan mengambil keputusan. Jadi akan ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin ibu coba untuk mengambil keputusan seperti ini, apa yang akan terjadi dan apa yang harus kita lakukan ke depannya, itu sudah berdiskusi. Setelah ibu diskusi, ibu akan menindaklanjutinya seperti apa. Apakah ibu dengan cara menyampaikan, cukup unsur pimpinan saja yang menyampaikan pada bulan bersangkutan, atau bisa langsung Tergantung kasusnya. Nah, sesuai dengan Jadi intinya di sini kita ibu selaku pimpinan terlebih dahulu mengidentifikasi kasus tersebut dengan memikirkan kira-kira ini nilainya kemana, kemudian siapa saja yang terlibat, dan tentunya ada musyawarah dengan unsur pimpinan terkait. Bak Kato orang Minang boleh aja dipanggul boleh kato dengan pakai gitu ya Bu ya. Nah berikutnya Bu, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan untuk menghadapi kasus dilema etika tersebut? Yang pertama tentunya kita melihat ini kasusnya udah ada, Ya udah. ya lihat ya, ibu sudah lihat, kemudian ibu selalu berpikir seperti ini dulu. Ketika melihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan tempatnya, gitu ya, ibu bukan berarti ibu langsung menganggap bahwa ini sebuah persoalan. Ibu akan lihat untuk hari berikutnya, agak 2-3 hari atau seminggu lah paling lama. Ternyata seperti itu terus, baru itu ibu menganggap bahwa itu harus diselesaikan. Ibu nggak langsung ketika melihat langsung ibu selesaikan, tidak, ibu tidak seperti itu. Jadi ibu melihat kasus ini sudah ada, kemudian ibu pantau, ibu observasi, ibaratnya ya, ternyata memang ini harus diselesaikan. Ketika ibu sudah tahu permasalahan ini ada, tapi ibu belum dapat data yang valid, ibaratnya apa yang membuat kasus ini muncul, kenapa guru ini seperti ini, atau kenapa guru siswanya seperti ini. Itu makanya ibu melibatkan unsur pimpinan ibu yang memang secara keberadaan sudah lama daripada ibu. Nah dari sana ibu akan mendapatkan data-data yang valid. Apalagi dengan, kalau guru kan lebih kepada wakil kurikulum ya. Jadi ibu kalau di SMP ada wakil kurikulum, jadi ibu memang bertanya dulu dengan wakil kurikulum, apakah guru ini ada minta izin, atau adakah guru ini menyampaikan sebelum dia tidak hadir, gitu ya. Jadi ibu selalu berdiskusi, selalu menanyakan kepada wakil kurikulum. Kemudian melibatkan, ketika sudah tahu itu, ibu melibatkan tindakannya mungkin wakil kurikulum ketika menyelesaikannya sebelum ibu ke orang yang bersangkutan. Nah itu. Berarti memang ibu selalu menganalisa sebuah kasus sebelum mengambil suatu keputusan. Kalau boleh kami tahu Bu, bisa Bu kasih contoh kasusnya? Baik. Ada 2 ini kasusnya.
Satu saja boleh. Cuma nanti mungkin akan kusampaikan juga keduanya, tapi secara umum. Yang pertama ini dengan dilema etika ini dari kasus guru yang ibu awalnya melihat kenapa kok kelas itu selalu kosong pagi dan hanya hari-hari tertentu. Atau tidak bukan hari tertentu, maksudnya harinya itu aja tidak. Cuma pokoknya dalam satu minggu itu ada di pagi itu kelas itu kosong dan akhirnya tiket yang menyelesaikan. Nah, itu. Jadi ketika ibu sudah tahu itu ada seminggu lah ya, itu semingguan. Terus aku tanyakan akhirnya, lalu disampaikan oleh wakil kurikulum, ya itulah beliau yang sudah kami sampaikan dulu kepada wakil kurikulum. Berarti sebelumnya sudah mendapat sudah tahu dengan kondisi-kondisi itu, sudah tahu. Cuman untuk lebih menguatkan bahwa itulah. Jadi kemudian saya barulah ibu bertanya apa yang membuat guru yang bersangkutan terlambat, lalu disampaikan. Nah, ibu ini bertanya ke gurunya Tidak. Kondisinya seperti ini, karena ibu menganggap unsur ibu pasti sudah lebih tahu dulu. Dan kebetulan guru yang bersangkutan itu lebih senior daripada dari segi usia. Iya, itu. Kemudian ibu melihat beliau ini memang tipenya pendiam. Ibu mencoba untuk merasakan atau memahami beliau bahwa rasanya tidak etis untuk bertanya langsung walaupun sudah tahu bagaimana kondisi suami ini, kan karena keterlambatannya mengurus suami. Jadi rasanya tidak etis ketika kalau ibu menganggap diri itu, makanya ibu melalui wakil kurikulum menanyakan hal itu. Jadi ketika wakil kurikulum menyampaikan kondisinya bahwa guru yang bersangkutan ini terlambat karena mengurus suami ini, dan memang satu sisi ketika sudah mendengarkan alasan itu kita sama-sama benar. Ada dua nilai yang dirasa sama-sama benar. Sama-sama benar karena suami beliau memang perlu harus diurus dulu sebelum ini, karena beliau tidak ada orang di rumah, hanya berdua saja. Anaknya sudah kuliah semua, jadi beliau terus oksigennya, terus makannya, meletakkan di dekat tempat beliau tidur itu, jadi beliau bisa tinggal ambil saja, tinggal makan saja. Jadi meskipun demikian, ini tidak bisa kita berikan dispensasi yang terlalu dia sudah tidak seperti itu, karena itu punya mencoba untuk membiasakan diri itu sebagai orang yang melayani ini dengan 3 ya, mengindahkan, kemudian membantu dan mensupport. Itu 3 hal itu yang selalu coba kita tanamkan, karena kalau kita tidak mengingatkan, walaupun memang akan terulang lagi, tapi dengan kita mengingatkan mudah-mudahan beliau akan mendapatkan solusi. Secara langsung ibu belum pernah untuk menyampaikan ini, tapi melalui kurikulum dan ibu melihat sikap beliau sudah berubah, nanti kan karena itu nggak selalu, kalau tipenya seperti itu, nggak selalu harus kita sebagai pemimpin yang menyelesaikan langsung face to face. Kalau seandainya ada orang yang kadang-kadang nggak nyaman, mungkin nggak nyaman dengan itu. Pertama ibu lebih kecil dari beliau dan baru di sini. Tapi dengan usaha pikiran ibu, meskipun usianya mungkin tidak beda jauh dengan ibu, tapi bondingnya kan sudah ada, lebih dekat, bisa menyampaikan. Ibu mengambilnya hal-hal seperti itu. Jadi seperti itu. Berarti melalui kasus yang terpapar tadi, nilai apa yang saling bertentangan di sini? Nilai Keadilan versus asasi. Karena satu sisi ibu harus menegakkan aturan sama untuk seluruh guru, dan sementara ada rasa empati pula terhadap si guru tadi, karena memang keterlambatan beliau karena mengurus suami. Nah, di sini kemana ibu akan berpijak berpikir untuk mengambil keputusan tersebut? Cara berpikir apa
berbasis hasil akhir kah, atau berpikir berbasis lanjutan, atau berpikir berbasis atau begitu? Kayaknya saling berkesinambungan. Wah, Satu sisi kita harus menegakkan aturan berbasis hasilnya ini idealnya kan itu supaya ini tidak terjadi, suaminya tetap terus masuk kelas nah itu kan berupa suatu dilema gitu. itu dia dilema itu kan. Tapi satu sisi ibu memang harus berbasis dengan kebijakan yang ibu ambil sebagai seorang pemimpin, merasakan apa yang dirasakan ibu. Sejauh ini yang ibu lihat dengan kondisi-kondisi memang beliau masih ada di kelas, tapi beliau ada waktu-waktu tertentu yang beliau memang komitmen datang. Jadi hal itu makanya bilang saling berkesinambungan. Jadi ibu akan terus mengingatkan beliau dengan kondisi bahwa kalau sering terlambat, anak yang pertama di pagi hari itu kan anak sebenarnya perhatiannya lebih bagus kita lihat apakah dia sudah makan. Kan sebenarnya di situ perhatian kita melihat anak. Tapi ibu tidak memaksakan secara frontal gitu ya, karena kondisi beliau itu tadi beliau jauh, rumahnya juga jauh, bawa mobil sendiri gitu ya. Jadi ya itu pertimbangan itu yang akhirnya kalau dibilang solusinya ibu ambil berbasis apa gitu ya, berkesinambungan. Mungkin ibu masih melakukan pendekatan secara persuasif melalui wakil. Iya betul. Itu dia. Sininya sudah mulai ibu itu ketika atau ini sudah mulai mungkin biasanya tidak pernah, biasanya dengan melalui sebelumnya, kemudian cutinya sudah ada di meja ibu. Itu bonding seperti itu yang ibu bukan berarti sudah mulai dekat, Sudah mulai ada pendekatan. sudah mulai ada, karena kita nggak bisa langsung. Itu dia tadi risiko kita kalau kita memimpin usia muda ini dengan orang-orang yang di bawah kita, banyak yang senior kepada kita harus berpandai. Kita lanjut ya Bu ya. Ya. Untuk pertanyaan kelima, selama ini dalam mengambil suatu keputusan tersebut, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan bagi Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Yang tadi Ibu sampaikan dari segi usia terkadang orang yang kita coba untuk membantu permasalahannya, kasus yang muncul itu kita menghadapi yang lebih senior dari mereka. Jadi kita tidak bisa langsung saja untuk menyampaikan bahwa ibu bermasalah loh, secara tidak langsung nggak seperti itu. Jadi yang sebenarnya sih memang idealnya kan harus kita yang menyelesaikan supaya kita bisa lebih tahu apa ya. Tapi bukan berarti ibu karena ibu ini beda usia dan rasanya ya udah nggak usah diselesaikan, ibu nggak seperti itu. Ibu akan mencari yang lainnya. Satu jalan lainnya. Iya, akhirnya ibu melibatkan Iya, unsur pimpinan. Berarti tantangannya mungkin menghadapi guru yang lebih senior. Itu dia. Nah, kemudian Bu, ada enggak Bu selama ini seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Ya itu. Kalau orang itu unsur pimpinan. Unsur pimpinan Ibu ya. Kalau faktor yang lain itu faktor dalam diri ibu. Karena ibu mencoba untuk membiasakan dalam diri ibu untuk menjalin bonding, menjalin kedekatan dengan guru itu. Karena ibu yakin sekali, meskipun kita jarang berbicara dengan guru tersebut, tapi ketika kita sudah mencoba untuk menjalin bonding kita, itu akan magnetnya akan melekat. Ibu yakin sekali. Jarang ibu bicara, jarang ibu mungkin untuk berdiskusi, mungkin hanya sekali-sekali, tapi ketika ibu mencoba untuk melekatkan diri ibu, bonding perasaan ibu, saya berpikir baik loh ke bapak, saya berpikir baik kepada ibu,
walaupun tidak disampaikan, tapi dalam diri ibu rekatkan itu satu hal yang efektif. Ketika suatu saat ibu itu perlu saya perlu ibu itu, atau sebaliknya lah, pokoknya gampang. Berarti motivasi internal ya. Kemudian selama ini apakah ibu punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah dilema etika ini, atau bahkan menyelesaikan masalah itu langsung ketika kasus tersebut ada? Kalau jadwal tertentu tidak ya. Kalau menyelesaikan di tempat pun itu akan dibuat kondisi. Jadi tergantung kondisi ya. Iya, nggak bisa langsung pada saat itu kita lihat ada yang tidak sesuai langsung kita selesaikan, tidak. Tentunya kita lihat dulu, apalagi dengan kondisi kita sendiri. Iya. Nah, itu. Jadi kalau dijadwalkan tidak ada. Malah mungkin itu tadi paling ibu berdiskusinya dengan unsur pimpinan itu, dengan kasus yang tadi ya, dengan kasus yang tadi itu, ya dengan unsur pimpinan itu paling ibu akan memanggil ketika waktu istirahat siang misalnya, lihat unsur pimpinan ibu lagi ada di ruangannya, ibu panggil, atau ibu yang ke sana, bagaimana perkembangan ibu itu, apakah sudah ada perubahan, apakah masih suka terlambat, atau ketika terlambat apakah ada meninggalkan tugas. Itu yang saya tidak memiliki jadwal khusus, namun lebih ke kapan ada kesempatan. Kemudian Bu, yang terakhir, dari semua hal yang telah Ibu paparkan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Sangat banyak ya. Ketika ada masalah, kasus muncul, itu saja sebenarnya itu cara-cara Allah untuk memberitahukan ke kita bahwa kita perlu refleksikan ke diri kita sendiri, apa yang harus kita lakukan lagi ke depannya, dan apa yang harus kita perbaiki lagi ke depannya. Jadi ketika ada masalah atau kasus atau tantangan, ibu menganggap ini sebuah tantangan ya, itu berarti cara Allah untuk mengingatkan kembali ke ibu. Kadang-kadang kita sebagai pemimpin yang ibu kadang-kadang merasa ibu mencoba untuk melayani, tapi terkadang masih lupa bahwa kita ini emosinya masih belum apa ya, belum bisa kadang langsung saja meluap gitu ya. Tapi syukur alhamdulillahnya ibu tidak seperti dulu lah, emosinya tidak langsung, tapi ibu mungkin banyak diam. Itu tadi ibu sampaikan, mungkin dengan diam saja ibu, guru sudah mulai tahu gitu dengan kondisi, berarti ibunya sedang apa gitu. Itu makanya ibu bilang ibu menjalin bonding. Jadi tanpa ibu sampaikan saya lagi marah, saya lagi kesal, dengan ibu menjalin bonding, ketika guru itu melakukan sebuah masalah, walaupun tanpa ibu tahu, contohnya aja, misalnya dia suka terlambat tanpa ibu kasih tahu, tapi ibu berdiri di situ berdiam, tahu dia kondisinya lagi marah. Iya, lagi ada sesuatu yang ditahan atau iya gitu, bukan berarti ibu harus menyampaikan, tidak, dan itu pun menjadi sebuah apa ya, kadang-kadang bagi ibu refleksi ke diri ibu bahwa kita tidak harus seperti itu terus. Karena tadi ibu mencoba membiasakan 3M itu, ibu mencoba untuk selalu mengingatkan, karena dengan kita mengingatkan lagi ke diri ibu gitu. Kemudian membantu, ketika kita mencoba untuk membantu guru itu, walaupun hanya membantu mendengarkan saja, itu mudah-mudahan bisa meringankan, melapangkan guru itu untuk menghadapi sebuah masalah. Nah, terakhir itu mensupport, karena dengan mensupport itu meskipun dengan permasalahan dilema etika tadi, kita tahu bahwa ini dari masalah, tapi ketika kita mensupport bahwa dia berperan yang luar biasa, mudah-mudahan itu bisa membangkitkan semangatnya, khususnya di sekolah ya, karena bukan di sini melayani sekolah. Jadi, oh iya, saya harus seperti ini loh. Oh iya, ternyata anak-anak butuh saya loh. Itu sih. Jadi intinya dengan adanya kasus-kasus yang ada di sekolah ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi ibu untuk melakukan sebuah refleksi ya. Karena memang ya Bu ya, kalau berdasarkan teori yang ada, dengan seringnya kita menghadapi kasus-kasus, dengan seringnya kita mengambil sebuah keputusan,
akan lebih membawa kita untuk melahirkan sebuah keputusan yang lebih bijaksana. Ya, harus berpikir baik saja. Ya. Walaupun Dan kita sudah ibu tahu pun ini. melibatkan sosial emosional dalam hubungan dengan rekan-rekan. Iya betul, karena ibu tahu kekurangan ibu. Ibu nggak bisa untuk langsung mengambil keputusannya seperti ini, karena ibu yakin akan ada pemikiran-pemikiran yang lain yang mungkin bisa malah lebih mendukung keputusan ibu. Ibu gitu aja pikiran ibu. Oke, Bu Mila, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Tadi Bu pertanyaan Ai. terakhir. Ya. Mohon maaf banyak bicara ibu. Oh ya, nak masalah Bu. Oke, Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.